Selamat datang di segmen AI News, dan seperti biasa pada kesempatan kali ini aku bakal nyampein sebuah berita yang baru-baru ini terjadi dan nanti bakal ditanggepin oleh ChatGPT atau si AI ini terkait berita-berita yang tak sampein. Oke, langsung aja ke berita pertama. Oke, berita pertama ini datang dari kota Tongling di Tiongkok. Jadi di kota Tongling Tiongkok ini Pak polisinya itu pura-pura jadi pencopet gitu. Soalnya di kota tersebut itu udah lama nggak terjadi kecopetan yang bikin warga di sana itu jadi nggak waspada gitu. Kewaspadanya berkurang. Terus habis itu biar warganya tetap waspada, itu polisi-polisi di sana jadi copet gitu untuk meningkatkan kewaspadaan mereka. Nah ini sebenarnya menarik banget gitu. Ada suatu fenomena di mana atau situasi ya di mana kotanya itu udah aman banget, pencurian itu udah nggak ada, yang bikin masyarakatnya itu jadi ya udah nggak perlu waspada lagi gitu. Nah menurutmu gimana? Kadang-kadang, ketika suatu tempat sudah terasa aman, orang-orang memang cenderung jadi kurang waspada. Mungkin tindakan seperti yang dilakukan polisi di Tongling bisa jadi cara kreatif untuk mengingatkan masyarakat supaya tetap waspada. Tindakan seperti ini memang perlu keseimbangan sih. Kita harus tetap waspada, tapi juga tidak boleh merasa cemas berlebihan. Kadang, cara-cara kreatif seperti ini bisa membantu menjaga keseimbangan tersebut. Kamu sendiri gimana pendapatnya? Nah kalau dari aku sendiri sih sebenarnya itu ya bagus gitu, kagum. Soalnya ya kalau hal-hal seperti ini tuh udah dilakukan kan berarti lingkungannya itu udah aman banget gitu. Dan ya misalnya aja aku ambil contoh gampangnya Jepang gitu, mungkin mungkin Jepang atau ya negara-negara dunia pertama gitu, kayaknya juga udah aman gitu, udah aman banget, yang bikin ya kejahatan tuh atau perilaku kriminalitas tuh udah jarang banget terjadi gitu. Tapi ini aku baru pertama kali lihat ya bahwa pihak aparat itu yang terjun langsung untuk apa ya, untuk mengingatkan mereka mengenai kewaspadaan terhadap kriminalitas gitu. Dan caranya tuh langsung mereka nyopet gitu. Itu aku baru pertama kali lihat gitu. Nah ini menurutku juga ya bisa agak dampak buruk juga sih. Jadi ya kalau masyarakatnya nggak siap dengan perilaku polisi yang kayak gini, ya masyarakatnya bisa cemas cemas berlebihan gitu. Benar juga. Tindakan seperti itu bisa jadi bumerang kalau nggak dipahami dengan baik oleh masyarakat. Memang, ada resiko kalau masyarakat malah merasa terganggu atau nggak nyaman dengan pendekatan seperti itu. Mungkin yang penting adalah bagaimana cara penyampaiannya. Kalau dilakukan dengan baik dan dengan tujuan yang jelas, mungkin masyarakat bisa lebih memahami dan mendukung upaya untuk menjaga keamanan bersama. Semoga saja dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa lebih paham dan tetap waspada tanpa merasa terganggu. Dari fenomena kayak gini kan juga ya bisa dilihat kalau seenggaknya ya yang melakukan tugas itu aparat kepolisian itu ya kesejahteraannya udah dijamin juga gitu. Soalnya mereka nyopet ya cuman buat mendidik gitu, nggak nyopet beneran nyopet gitu loh. Ya memang kalau udah sejahtera tuh apa-apa jadi lancar gitu, ngerjain tugas juga jadi lebih bagus sih menurutku. Benar juga, kalau aparat kepolisian memang sudah menjalankan tugas mereka dengan baik dan profesional, maka tindakan seperti itu bisa dianggap sebagai cara kreatif untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Yang penting, masyarakat tahu bahwa itu semua dilakukan demi kebaikan bersama dan tidak untuk menimbulkan ketakutan. Kalau semuanya berjalan dengan baik, dan masyarakat merasa aman serta nyaman, pasti dampaknya akan positif. Semua memang perlu komunikasi dan pemahaman yang baik antara aparat dan masyarakat. Nah, berita selanjutnya itu kalau tadi di Tiongkok ya, itu sekarang ada di Indonesia, yaitu di Kalimantan, di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, di sini tuh ada damkar rela selami sungai saat malam hari demi temukan kunci motor yang hilang. Jadi ada ya seorang masyarakat gitu di Kartanegara yang kunci motornya itu hilang gitu. Dan kunci motornya tuh ya kayak nyemplung di sungai, terus dia minta damkar buat nyelam, buat nyari kunci motornya gitu. Nah, menurutmu gimana kayak gini? Wah, itu cerita yang menarik. Tindakan petugas damkar yang rela nyelam di sungai malam-malam demi mencari kunci motor yang hilang benar-benar menunjukkan dedikasi mereka. Tapi,
Di sisi lain, ini juga bisa jadi pelajaran bahwa terkadang kita harus lebih hati-hati dan berpikir matang sebelum melibatkan orang lain, terutama dalam situasi darurat. Mungkin bagi si masyarakat, kehilangan kunci motor di malam hari itu bisa jadi sangat merepotkan. Tapi mungkin bisa jadi pertanyaan juga, apakah itu situasi yang layak melibatkan petugas damkar? Namun, kalau memang masyarakat merasa itu adalah solusi terbaik, ya, kudos untuk keberanian dan rasa solidaritas mereka. Nah, kalau dari aku sih, iya sih. Kalau dari pihak damkarnya ya ini bagus banget gitu. Dari pihak damkar, mereka benar-benar mengayomi, ya mau, ya walaupun udah malam-malam ya, walaupun udah malam-malam, terus suruh nyelam, cuman buat nganu kunci motor gitu. Ya walaupun kunci motor nggak bisa dipungkiri, itu penting ya, itu krusial gitu. Tapi ya mereka mau melayani gitu. Ya daripada manggil damkar, mending itu nggak sih? Mending panggil tukang kunci motor itu malah lebih cepat sih menurutku, dan nggak usah melibatkan banyak orang kayak damkar gini. Ya di satu sisi damkarnya bagus ya, tapi di sisi lain ya masyarakatnya kenapa nggak, ya kan bukannya lebih cepat gitu manggil tukang kunci. Ya walaupun memang bayar ya, bayar bayar tukang kuncinya gitu. Tapi bro, kasihan bro sama petugas damkarnya. Memang di satu sisi, petugas damkar menunjukkan dedikasi dan rasa pengayoman yang luar biasa. Apalagi dengan kondisi malam-malam dan nyelam di sungai. Itu benar-benar keren dan diapresiasi. Tapi, kalau dilihat dari sisi logika, benar juga sih. Kenapa harus melibatkan damkar untuk urusan yang bisa diselesaikan lebih cepat sama tukang kunci motor? Tukang kunci motor memang bisa jadi solusi yang lebih efisien dan lebih sesuai dengan kebutuhan, tanpa melibatkan petugas lain yang seharusnya lebih fokus pada tugas darurat. Mungkin yang jadi pertanyaan besar di sini adalah, mengapa si pemilik motor memilih untuk memanggil damkar, bukannya tukang kunci yang memang spesialis di situ? Mungkin karena panik, atau mungkin dia merasa ini sudah masalah besar yang butuh bantuan cepat, tapi nggak memikirkan solusi yang lebih praktis. Emang, dalam kondisi seperti itu, kebanyakan orang cenderung merasa bingung dan nggak tahu harus kemana. Tapi di sisi lain, itu juga jadi pelajaran buat masyarakat supaya lebih aware kalau untuk masalah kehilangan kunci, ada jalan lain yang lebih praktis dan nggak melibatkan banyak pihak. Oke, lanjut ke berita selanjutnya. Ini ada dari Karawang ya. Oh, Karawang di Jawa Barat ya. Apa berita selanjutnya dari sana? Sebelum aku jelasin fenomena ini tuh, fenomena berita ini ya, itu aku mau jelasin kalau akhir-akhir ini, bahkan mungkin nggak tahu ya aku, sampai sekarang mungkin ya, itu banyak yang demo di Indonesia. Dan dari banyak ini ya, demonya tuh di berbagai daerah gitu, mengenai terkhususnya itu pengesahan RUU TNI gitu. Karena dikhawatirkan karena pengesahan, karena udah disahin ya, sekarang udah disahin sebenarnya. Nah, karena udah disahin itu jadi ngebuka pintu buat ya para pihak militer ini ada kekuasaan gitu di politik. Kalau kan sebelumnya udah nggak ada ya gitu. Iya, isu RUU TNI ini memang cukup kontroversial ya. Banyak yang khawatir dengan pengesahan tersebut, karena bisa memberikan ruang lebih besar bagi militer untuk terlibat dalam politik, yang sebelumnya memang sudah ada pembatasan. Di satu sisi, mungkin ada yang berpikir bahwa TNI bisa memberikan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas negara. Tapi di sisi lain, banyak yang merasa ini bisa mengurangi ruang bagi sistem demokrasi yang sehat. Karena militer seharusnya tetap berfokus pada tugas-tugas pertahanan dan keamanan. Demo demonstrasi yang terjadi ini tentu mencerminkan kekhawatiran masyarakat akan potensi penyalahgunaan kekuasaan, terutama dalam hal keterlibatan TNI dalam politik praktis. Pasti apa perasaan bahwa hal ini bisa memenuhi jalan pemerintahan dan kebebasan di Indonesia. Bahwa pas demo itu kan nggak sedikit ya masyarakat-masyarakat, ya mungkin mahasiswa, terutama sih banyaknya mahasiswa gitu, anak-anak muda gitu terluka gitu akibat ya demo yang terjadi. Nah, di sini tuh terkhususnya di Karawang ya, itu kan banyak orang yang terluka ya, dan di situ kan udah pasti karena banyak yang terluka, ambulan itu hilir mudik gitu, ngangkutin pasien-pasien yang dari demo dibawa ke rumah sakit. Nah, tapi ini ada fenomena di Karawang bahwa ambulans di Karawang itu salah satunya ya, itu mereka nggak mereka nggak nganter mahasiswa ya, entah ya ya masyarakat lah, masyarakat yang ikut demo ini, yang luka-luka ini ke rumah sakit. Mereka nggak nganter ke rumah sakit, tapi malah nganternya itu ke kantor polisi gitu loh, ke Polres. Jadi
bukannya diobatin malah diantar ke ya buat diamanin ke polisi, dibuat diamanin sama si pihak berwenang gitu. Nah ini menurutmu gimana kayak gitu? Soalnya kalau dari aku sendiri ya, ini ya 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 parah sih menurutku. Soalnya ya udah luka-luka gitu kan, masyarakatnya luka gitu, ya mbok dikasih penanganan dulu lah. Kalau misal mau diamanin, ya dikasih diobatin dulu gitu loh. Jangan langsung dibawa ke kantor polisi gitu. Jangan langsung diamanin tapi diobatin dulu. Nah, menurutmu fenomena kayak gini tuh kayak gimana? Tanggapanmu? Wah, itu benar-benar sini yang cukup mengejutkan. Memang ambulans seharusnya menjadi sarana untuk menyelamatkan nyawa dan merawat orang yang terluka, bukan untuk tujuan lain. Apalagi digunakan untuk membawa orang yang terluka dari demo ke kantor polisi. Kalau benar seperti itu, tentunya bisa menimbulkan kesan negatif dan membingungkan masyarakat. Orang-orang bisa merasa tidak aman dan cemas. Karena ambulans, yang seharusnya menjadi simbol keselamatan dan pertolongan, malah dipakai untuk tujuan yang bertentangan dengan perannya. Fenomena seperti ini juga bisa memperburuk citra aparat dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan kepolisian. Karena bisa terlihat seolah-olah ada upaya untuk membungkam atau menindak tegas peserta demo dengan cara yang tidak wajar. Di sisi lain, ini juga menambah kompleksitas masalah tentang kebebasan berpendapat dan cara-cara yang digunakan oleh pihak berwenang untuk menangani situasi yang penuh protes. Apa pendapatmu soal dampak jangka panjangnya bagi masyarakat dan kepercayaan mereka terhadap pihak berwajib? Nah, kalau itu sih ya tentu bikin kepercayaan masyarakat terhadap institusi itu ya pasti jelas turun ya dengan adanya hal-hal kayak gini. Karena ya benar tadi kamu nyampaikan bahwa hal-hal atau fenomena-fenomena kayak gini tuh terkesan jadi bahwa tidak kebebasan berpendapat itu udah dibungkam gitu, udah nggak boleh nggak boleh berpendapat lagi gitu, seakan-akan ya dengan adanya fenomena-fenomena kayak gini. Nah jadi ya nggak tahu sih, aku buat nanganin kayak gini juga nggak tahu, aku nggak bisa ngubah apa-apa. Yang bisa diubah cuman ya lebih waspada aja sih. Iya banget. Kalau kejadian seperti ini terus berlanjut, memang bisa membuat masyarakat merasa bahwa kebebasan berpendapat mereka terancam, dan ini bisa membuat ketidakpercayaan terhadap pihak berwenang semakin besar. Pada akhirnya, ini juga bisa memengaruhi keharmonisan dalam masyarakat. Karena ketika orang merasa suara mereka tidak didengar, apalagi dengan cara-cara seperti itu, mereka bisa jadi lebih merasa terpinggirkan. Tentu saja kamu nggak sendirian dalam perasaan itu. Banyak orang merasa nggak tahu apa yang bisa dilakukan. Apalagi kalau institusi yang ada sepertinya tidak mendengarkan keluhan atau aspirasi mereka. Namun, meskipun perubahan besar mungkin sulit dicapai, tetap penting untuk menjaga dan menyuarakan pendapat, karena tanpa itu, perubahan tidak akan pernah terjadi. Paling nggak, jika banyak orang mulai menyuarakan kekhawatirannya, semoga ada ruang untuk dialog dan pemahaman yang lebih baik ke depannya.